Oke guys, Low battery. aduh, Please charge. kampret, low battery. Oke, kali ini hari pertama atau sesuatu yang pertama aku lakukan untuk melatih skill berbicara aku. Jadi untuk awal-awal ini aku wajarkan kalau ngomong gua agak ngelantur, agak salah atau nggak tahu lah. Cuman aku akan ngelatih ini akan setiap harinya untuk melatih skill aku dalam berbicara. Oke, untuk awalnya aku akan bercerita tentang kegiatanku dari pagi sampai malam sampai sekarang nih. Pertama, kemarin dari kemarin aja ya biar bisa lanjut ke pagi. Kemarin aku pulang dari rumah, kebetulan kan hari Minggu aku kan pulang ke rumah di kampung. Low battery. Please charge. Power off. Hari Minggu nih aku kan pulang, kemudian karena Seninnya hujan, jadi aku izin ke orang tua untuk nggak sampai besok aku pulang. Seharusnya kan biasanya aku pulang tuh Senin, untuk pulang ke Pekan. Karena Seninnya itu ujian, jadi aku mau nggak mau pulang malam. Sekitar jam habis sisa aku udah berangkat dari rumah untuk ke kos. Tujuannya untuk belajar sampai di kos sekitar jam 9, hampir jam 10. Nah, itu leha-leha. Padahal rencananya itu langsung mau beres-beres habis itu ngerjain tugas. Nah, itu masih leha-leha. Itu kebiasaan aku yang memang susah untuk dirubah ya. Cuman aku akan berusaha terus. Nunda, gak jelas, nonton TikTok, nonton IG, scrolling sampai bisa sampai 2 jam kayak gitu. Dari jam 10, jam 12 baru gerak, baru beres-beres. Dan posisinya itu juga gimana ya, kalau dibilang pelajarannya susah juga. Pertama untuk hari Senin itu kan matkul pertama itu matkul pertama aku lupa aku. Oh ya guys, ini juga kelemahanku, aku tuh gampang lupa, suka ngelupain sesuatu yang kalau nggak penting itu aku bakal lupa. Itulah aneh memang gitu, sok-sok banyak pikiran gini lah, banyak mikirin hal-hal yang di luar sampai kepenuhan lupa. Pelajaran pertama apa? Pelajaran pertama aku kok bisa lupa pelajaran pertama tadi apa ya, padahal ujian tadi. Ayo men, come on men, aku juga baru bangun tidur ya mungkin ya. Apa aku sebodoh itu ya? Anjir, otakku cowok nggak jalan. Pelajaran pertama, pokoknya pelajaran kedua bahasa Inggris. Pelajaran pertama, sumpah kayak nggak ada. Di sini kosong cuy. Pelajaran pertama apa tadi? Aku udah ngerjain tugas, ngerjain soal bukan. Kewirausahaan. Pelajaran pertama kewirausahaan. Kalau aku bilang kayak kewirausahaan tuh gampang karena udah dapat kisihnya. Bahasa Inggris ini yang membebani kepalaku karena aku memang nggak bisa bahasa Inggris. Nah, oke, kalau bisa dibilang itu kan susah pelajarannya, tapi aku leha-leha. Nah, itu sih sebenarnya nggak buat tenang kalau belajar ya sebenarnya. Aku ya orangnya kalau misalnya udah ditentapin target nih, misalnya kayak tadi habis pulang beres-beres habis langsung belajar, kalau itu nggak sesuai dengan yang terrealistis, akan nggak sesuai dengan yang terjadi, aku bakal malas, bakalan kayak udah aduh kenapa sih tadi kayak gini. Jadi makin jalan ke depannya itu malah kan makin gak jelas, makin males gitu, makin nggak perfect lah intinya. Seharusnya kan orang kalau misalnya ada tindakan yang menghambat tujuannya, dia kan harusnya mengundur
lanjut aja lah, nggak usah dijelasin. Oke. Lalu aku belajar jam 12 malam tuh baru belajar. Tapi itu belajarnya nggak jelas juga, cowok. Karena apa? Karena aku ada ngechat seorang, ya, kebetulan orangnya nih orang yang aku suka juga, kan dibales cepat. Itu agak gimana ya, tau lah kalau udah mau belajar tiba-tiba ada notif dari orang yang kau suka, ternyata dia fast respon atau apapun itu, kau pasti mikirin terus. Pas belajar kan aku juga baca buku nih, pengertian kewirausahaan ini, tiba-tiba ada notif dia muncul. Aku kan orangnya suka jual mahal gitu, jadi kayak aku balas, nanti aku balas mana nanti aja gitu. Aku cowok mahal jadi anjir, cowok mahal kali. Maksudnya nggak cowok needy gitu loh, nggak ngarep banget, bukan nggak marah banget, aku ngarep sih ke dia, nggak needy, ngerti gak sih? Cowok needy itu tuh, ngerti gak sih? Cowok yang gimana ya, yang ngarep banget ke ceweknya itu sampai sampai dia melupakan tujuan dia gitu, kayak nggak punya kesibukan, semua pikiran dia tuh di cewek itu gitu. Itu namanya cowok needy. Jadi ciri-ciri cowok needy itu kalau udah di chat sama cewek yang disuka, dia tuh bakal ngerespon terus, apapun itu dia ngerespon. Takutnya sampai cewek itu risih. Takutnya dia nggak mau jadi cowok kayak gitu. Itulah ya. Cuman apa sih, lanjut fokus cerita. Oke, sampai jam 12 karena aku fokus di chat dia, notif dia. Ya gitulah, belajarku juga nggak setengah-setengah gitu. Cuman berjalannya sejam 2 jam, nah itu udah mulai fokus lagi tuh, dapat fokusnya. Baru cuman kewirausahaan aku belajar sampai jam 3 malam, dari jam 12 sampai jam 3 malam dapat intensnya sejam, main-mainnya nggak main-main sih, belajar setengah-setengahnya 2 jam. Nah udah masuk jam 3 itu udah capek, udah ngantuk, tidur lah bentar. Tidurku bentar itu cuman berapa menit ya, gak sampai sejam, gak sampai, mungkin 30 menit pun gak sampai tidur, karena bangun tidur sambil mendengarkan, dan posisi tidur itu aku mendengarkan Bu Made, rekaman Bu Made, dan dapatlah intensnya dapatlah insightnya dari sini. Oke, kalau aku bilang ya, belajar kewirausahaan tadi untuk ngejawab soal itu adalah masuklah ke dalam ini. Sebenarnya otak ini ada isinya, serius, cuman banyak malasnya, aku bilang ya. Iya, serius, kepalaku ini ada isinya, cepat, kadang bisa cepat banget, dia tuh kadang punya progres yang bagus, ini nanti gini ya, tiba kalau udah datang malasnya, sumpah bisa ini mati itu gak, susah kali ngidupin lagi. Banyak kasus yang kayak gitu. Itulah aku kan, aku nih aduh, semoga aja aku bisa terus-terusan ngomong kayak gini ya, soalnya untuk ngelatih. Tengoklah, hari pertama ini ya, aku ngelantur, aku tadi kan mau menceritakan keseharianku, tapi aku kemana ngerti itu, bukan yang fokus ngelanjut dari jam 3 pagi, lanjut lagi dari bangun tadi ngapain, setelah bangun ngapain, sampai berangkat sekolah ngapain gitu dari sini kan. Oke, lanjut. Dari bangun tuh aku sekitar sebelum jam 4 tuh bangun, lanjut belajar kewirausahaan, beberapa materi lagi yang pengen ku pelajari. Nah nggak usah, ada sedikit materi yang tertinggal ya. Oke, kita jam 2 aku juga, walaupun udah belajar, aku balas nih chatnya si dia juga jam 2 subuh tuh. Aku kira aku iseng-iseng aja lah ya, karena ngasih tahu, karena dia nanya kenapa gitu, jadi aku jelasin bla bla bla. Ternyata respon cepet banget, nggak sampai berapa menit, nggak sampai semenit pun, nggak sampai, udah langsung dibalas sama dia. Disitulah makin chat chatnya nggak lama sih, aku juga gak mau buat dia risih, cuman dia kayaknya ada lah ketertarikan ke aku. Oke, lanjut. Jangan kebiasaan kalau menceritakan tuh jangan sampai ke sana lagi, udah sampai stop itu, nggak usah dijelasin, kan orang juga paham. Nah diam, padahal mau ngelanjutin ngomong malah diem.
Maafin bisa ngomong. Oke, lanjut. Tadi sampai mana sih? Sampai ngechat dari jam 2 bangunin sahur. Ternyata dia tuh nggak sahur. Aku kira, makanya aku tanya, ini sahur apa belum tidur? Aku bilang kan, tadi belum tidur. Nih aku mau ngelanjutin lagi ya, kenapa dia nggak tidur gitu. Padahal aku harusnya fokus ngelanjutin ngomongan, cuman pengen ngelanjutin basa-basinya tadi. Apa sih ya? Belum tidur. Dia tuh ya, ini di luar dari topik ya. Dia tuh kalau perhatikan, dia tuh bukan jarang sih. Dia tuh sering online malam. Instagram pantau soalnya. Online dia 1 jam yang lalu, 30 menit yang lalu, padahal itu jam 1, jam 2 gitu. Berarti aku tebak nih anak ini sering jarang tidur cepat. Oke, lanjutlah. Kali ngomong ini nggak akan kuhapus sih. Aku pengen lihat seberapa buruknya aku dalam berbicara ya. Seberapa jeleknya kau tuh ngomong, tau nggak? Ngomong kolong si ampas tai. Oke. Sini aku berusaha. Lanjut. Sampai jam 4 masih stuck di jam 4. Tuh, kau tuh banyak ngeluh tau nggak? Kayak misalnya nih nggak ada sesuai, kayak tadi jam 4 stuck, ngeluh ya. Sampai keceplosan aku di Takbadi kemarin juga karena keseringan ngeluh. Soalnya di Takbadi di AVF itu nggak boleh ada kayak ngeluh. Nanti kalau ngeluh kena aku suruh push up kan, nyambung ke yang lain lagi. Lanjut, fokus Rian sampai jam 4. Sampai jam 4 habis ngapain? Sampai jam 4 aku setelah chatan dari itu bangun dari jam 3 ke jam 4. Nah terus aku belajar materi tentang kewirausahaan, yang lebih spesifiknya materinya itu tentang makna kewirausahaan harus memiliki modal. Itu yang pelajari sampai jam 4 sampai jam 5 tuh. Oh ya, di jam 4 berapa ya, 4.40 atau 4.30 itu langsung makan karena waktunya sahur. Aku sahur mepet-mepet, biasalah orang nunda-nunda tuh mepet, tau nggak? Nah ini lagi udah lanjut. Jam 4 itu kan sahur, ditelepon mama oleh ibuku. Tuh aku di posisi itu kayak ngerasa tumben nih kali ibu kayak perhatian banget gitu. Sebenarnya ya wajar lah ibu perhatian, cuman kayak jarang gitu kayak gitu. Baru-baru puasa kemarin nggak pernah ditelepon, nggak pernah, karena nggak punya HP ya waktu kemarin tuh. Ini sering punya HP. Oke, lanjut. Ibuku nelpon, udah bangun le katanya. Udah, cepet sahurnya, soalnya mau lagi bisa nanti telat sahurnya. Ya aku bilang pengen di posisi itu sih, aku pengen basa-basi gitu, kayak misalnya ibu udah sahur, bapak udah sahur, mbak Pi gimana, udah sahur belum, masih bangun sahur atau enggak. Pengen basa-basi gitu, cuman tak kenapa ya jariku dan otakku tuh matikan aja gitu. Sebenarnya nggak baik gitu kan, basa-basi gitu. Harusnya kau tuh anak terakhir, kau tuh harus dekat ke orang tua. Ini enggak, anak terakhir serasa anak pertama, sosok punya beban, sosok kayak aku nih harus bisa nih ngebanggain mereka, aku nih harus bisa menjadi orang berguna, aku nggak mau ngebebani mereka. Padahal kenyataan aku beban banget serius di keluarga tuh. Kalau bisa dibilang paling beban tuh aku. Enggak juga sih. Iya sih aku beban di segi keuangan. Aku tuh orang yang paling banyak ngeglontori
menghabiskan uang dari segi SMK. Aku SMK, abang-abangku SMA tuh SMA di Majapahit di desa, sedangkan aku langsung SMK di kota pusat, SMK pusat keunggulan, SMA swasta mahal sendiri. Tuh aku kan memang sadari kalau aku tuh suka sesuatu hal yang mewah sih dibilang, padahal keluarga aku sederhana. Keluarga aku sih cukup, cuma yang lain tuh cukupnya dibuat untuk hal-hal yang sederhana. Kalau aku yang terlihat terkesan mewah gitu, aku ngerasa sih dari sejak SMK uang jajan juga paling banyak. Aku baru sadar kalau abangku yang kuliah aja uang jajannya nggak sebanyak aku yang SMK 300, sedangkan abangku yang kuliah di LP3I itu katanya 200. Cuy, gila sih, gak bayang sih orang tua aku sayang banget sama aku. Nah lanjut, ini sih aku beban, aku orangnya beban di keluarga, cuman aku tuh satu bebannya, aku tuh orangnya nggak manja. Ya aku tukang habisin uang, cuman aku orangnya nggak manja ya, dan aku punya prinsip. Dan di keluarga aku juga aku paling pintar sendiri kalau menurutku ya, karena memang aku paling pintar dari prestasi, dari apa ya, pokoknya orang tua aku selalu nganggap aku tuh pintar karena memang pintar. Bodoh tuh ya, pengulangan aku ngulang terus kalau ngomong. Gak usah sombong sok pinter. Oke lanjut. Tuh dari berawal dari video telepon, lanjut ke cerita keluarga. Keren nggak? Karena fokusnya sebenarnya untuk menceritakan dari aku pagi sampai aku malam, tapi menjalar ke sana nggak konsisten. Kelihatan orang nggak konsisten, bionya aja konsisten, sosok konsisten, padahal orangnya konsisten. Cih. Oke lanjut, banyak ngeluh aja. Ini ngeluh kan. Aku mau mikir lagi nih, nggak sesuai konsep, mau klien lagi. Aduh. Oke lanjut. Jam 4 tadi telepon terus lah tuh ngapain. Oke, habis itu aku capek kan dari jam 4. Nah dari jam 4 sampai jam 5 sampai jam 6 tuh aku pengulangan terus. Pengulangan kayak misalnya yang udah aku pelajari itu apa, aku ulangin sampai aku ini hafal nih, sampai aku catat juga di buku. Oke, sampai catat sampai jam 6 gitu, jam 6.30, jam 6 aku siap-siap kayak baju. Tapi sebelumnya sih udah aku siapin sih malamnya tadi, udah nggak usah dijelasin kayak gitu ya, penting lanjut aja. Jam 6 tuh aku siapin baju, aku gantung tuh kayak gitu. Terus kok diem. Oke, terus jam 6 aku mandi. Setelah mandi aku pakai baju skincarean, dan baru kali itu aku ngerasa di posisi itu aku ngerasa kayak persiapanku mateng banget. Mateng bukan materi untuk ujian, mateng dalam persiapan, kayak pakai baju, pakai deodoran. Intinya nggak di posisi buru-buru. Biasanya aku kalau melakukan itu di posisi buru-buru karena nggak tidur ya mungkin. Jadi dari jam 6 tuh ada persiapan. Jadi aku ngerasa berhasil sih, kayak ngerasa oke gitu, dari segi pakaian rapi, ada dasi, pakai deodoran, pakai axe, pakai pengharum badan. Nah terus berangkat tuh paginya aku nengok Pak Oni lagi nyiram bunga. Dia nengok aku sama Pak. Sebenarnya aku agak risih ya sama Pak Oni, kenapa kayak usah ngomongin lah. Jadi aku ada problem sama Bapak, jadi aku nggak mau terlalu ramah ke orang gitu, ke orang-orang kayak Pak Oni itu, karena aku ngerasa kayak pernah di situasi kayak aku ini jangan terlalu baik, aku
aku makin baik makin dimanfaatin, dan itu udah banyak kasus. Aku ini orangnya baik taruh dimanfaatin, pamer kau baik, pamer jijik anjing. Oke, lanjut. Bisa nggak sih kayak aku ngomong kayak Najwa Shihab gitu, kayak ada set pemerintahan ini begini, masalah dari pemerintahan seperti ini, solusinya seperti ini, dan apa akibatnya dari pemerintah melakukan seperti ini kayak gini. Kayak ngomongnya itu ada susunan tertatanya, nggak udah pas poin-poinnya, dia tuh nggak ngelantur, nggak kayak aku gitu. Bisa nggak ya kira-kira ya? Oke, gak usah. Lanjut. Jam 6 berangkat. Enggak berangkat. Jam 7 aku udah berangkat tuh, karena udah siap-siap dari jam 6, jam 7 udah siap berangkat. Jam 7 tuh lewat jalan, naik motor, naik flyover, lanjut. Oh iya, ada satu momen nih di jalan tadi. Jatuh HP ku, cok, sumpah. Aku tuh rencana mau nelpon Iwan, si kawan beban gue itu. Mau jemput dia. Karena posisinya fingerprintnya di belakang, dan tangan kanan gue ini megang gas, jadi otomatis ya aku harus gini dulu baru aku ginikan tangan kanan. Kok gitu sih, kemana tadi ya? Oh iya, aku gas cuman tangan gue ini nih kayak biksu gini ya. HP aku keluarkan dari kantong, aku balik gini, aku tempelkan fingerprint gue dari sini, jatuh di tempat macet anjing. Jatuh, aku nggak percaya. Dan lanjutlah aku lanjut sana ke Merpoyan, sampai di lampu merah, berhenti bentar, terus lanjut lagi. Di lampu merah itu aku mulai nelpon dia, si Iwan, nanya posisi udah siap apa belum, udah sampai sana kan. Ternyata belum siap, tai si anak tuh, udah sering sih belum siap dia. Jadi karena sebenarnya kalau dia udah siap, aku bakal berdua ngambil perinan untuk KRS itu, untuk persyaratan ujian untuk tanda tangan pengawasnya itu. Jadi harus butuh itu, karena dia nggak ada, belum siap. Jadi aku tuh ambil sendiri tuh. Setelah aku ngambil sendiri, baliklah aku ke kos dia. Ternyata masalahnya belum selesai semua. Kan di KRS itu kan harus ada fotonya kan, wajib tuh ada fotonya. Aku juga udah cuci foto dari malam pas masih di Majapahit. Dia ngingetin aku ngingetin dia, katanya iya tadi waktu kemarin malam tuh, iya udah siap, udah selesai dicuci. Cuman besok paginya pas aku udah bawa nih KRS-nya ke dia, fotonya hilang, cok. Astaga, kebuang waktuku berapa menit lah tuh, sumpah, untuk nyariin fotonya gitu. Nyari fotonya, anjing dalam hatiku, anak ini bangsat. Sumpah, kawan terbeban tuh Iwan, tau gak? Nanti aku akan menceritakan sejarah awal aku bertemu dengan Iwan. Sebenarnya aku nggak mau ya, nggak tau lah, main takdir kan, mau gimana pun aku nolak. Kalau emang takdir ya udahlah. Terus nyari lah nggak ketemu, nyerah lah, sampai ngomel aku juga di situ. Kok nih nggak prepare loh, kalau misalnya apa tuh siapin lah. Udah siapin, kita udah ganteng nih. Agak berdebat lah di jalan kan. Terus dilihat aku ganteng nggak sih? Terus lanjut, karena nggak ada, terpaksa kami ke tempat print KRS ku tadi untuk cetak, untuk cuci foto. Bangsat juga si Iwan tuh. Dan sampai sana dengan ada problem juga, dia malas nyatat kan. Mbaknya nih kan, mbaknya tuh di printan tuh kan bilang, nih dek, catat aja nih nomornya di tembok nih, gitu kan, ditunjuk. Malas lah Yan, kirim aja. Anjing, gue bilang, beban kau. Ini video jangan sampai ditengok Iwan sih, sakit hati pula nanti. Kayak kirimlah nomornya, dicat dia, dikirimlah foto apanya, foto SMA dia yang latarnya merah untuk ditempel di KRS. Nah setelah itu selesai, lanjutlah kami ke
kampus. Kami lanjut ke kampus. Setelah itu parkir Honda. Karena situasinya kelas belum masuk, jadi kami tengok dulu rencana KRS itu sebagai cadangan kedua, planning kedua. Karena sebenarnya KRS itu kan gak ada yang bilang kalau print harus 2. Jadi tadi kemarin tuh aku ngeprint cuma 1 dan minta tanda sama Bu Yuli cuma 1, dan itu ditaruh di TU untuk di scan. Tak taunya untuk kalau ditaruh TU tuh nggak bisa diambil, untuk di scan tuh nggak bisa diambil. Jadi kalau nggak mungkin lah aku nggak ngambil dari scanan itu. Nggak, pas ujian aku nggak ada ngasih KRS ke ibu itu, nggak dapat tanda tangan pengasuh mungkin. Jadi untung aku dengan sigap, dengan kecerdasanku, nggak sih biasa aja. Itu kalau tadi ya satu plot twist yang paling plot twist ya. Kalau nggak bukan karena dia, ini cewek yang aku suka, yang aku chat ini, aku kan ngechatnya basa-basi tentang KRS gue ya tuh. Dikasih tahu harus ngeprint. Kalau nggak karena dia, nih aku bilang kalau nggak karena kamu ya, kalau dia udah jadi pacar aku nanti aku kasih tahu video ini. Kalau bukan karena kau, aku mungkin tadi pagi tuh nggak akan ngikutin ujian. Karena apa? Karena aku udah termindset di dalam kepala aku ini ya, untuk KRS itu cuma 1 aja. Jadi nanti rencana aku ambil dari TU yang ada tangan dosen Bu Yuli. Betulan aku sama dia juga satu dosen PA untuk tara ujian gitu. Dong karena aku ngajak dia, jadi aku anjir ya juga ya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Aduh sakit. Lanjutlah ujian, proses ujian. Ternyata dan plot twistnya lagi. Ini aku orang paling beruntung sih. Dosen pengawas ujianku dosen PA aku juga gitu. Jadi pas aku ujian, pas diperiksa KRS ku bilang kebetulan sama ibu juga dosennya, bilang dosen PA nya iya gitu, tangan bilang Bu Yudi itu mau lanjut. Nah aku minta tantangan, ditantangan lah. Pas dicek itu langsung ditangan juga. Anjay keren banget sih. Jadi KRS kedua yang tangan, 1 di TU, 1 juga di pas ujian. Keren. Setelah itu ngerjain tugas. Di tugas itu menurutmu ada yang susah nggak? Kewirausahaan tuh nggak ada yang susah sih sebenarnya. Bukan maksud sombong, karena memang yang aku pelajari itu ada semua, jadi nggak susah. Kalau pelajari nggak ada tuh baru susah aku bilang. Satu sih yang susah, yang perbedaan tuh, cuman ya apalah. Walaupun salah angka juga aku pede dengan ada keterangan, ada penjelasan yang ku buat panjang sampai belakang lembar tuh, karena untuk aku tahu nih bakalan salah jawabanku yang di tabel ini karena aku nggak hafal angkanya. Sebenarnya salah nggak sih kayak gitu? Karena belajar itu bukan untuk menghafal, tapi untuk memahami. Gimana cara kita memahami, bukan cara menghafal. Itu udah kuno banget. Nah oke, lanjut. Selesailah aku ngerjain intinya. Mungkin kalau ku perkirakan nilaiku di UTS kewirausahaan tuh karena salah 1 cuman bisa lah 100, cuman agak dikurangin lah karena ada salah, dan mungkin 90-an lah. Oke, lanjutlah. Setelah kewirausahaan selesai kan ada belajar bahasa Inggris. Nah bahasa Inggris kebetulan aku orangnya nggak pintar dalam bahasa Inggris. Bisa dibilang sih susah bahasa Inggris bagi aku. Sebenarnya gampang sih kalau aku ada niat, karena niat di diri ini nggak niat untuk bahasa Inggris dari pengalaman dari SMP, SMA, SMK. Bahasa Inggris tuh kayak pelajaran yang males gitu, padahal aku juga pengen bisa bahasa Inggris, tapi ketika pelajaran itu males aja bawaannya. Karena dosennya ya, kenapa ya dosen bahasa Inggris, dosen guru atau dosen bahasa Inggris pasti cewek dari SMP, SMK sampai dosen kuliah. Itu tingkah lakunya, mukanya, mimik bicaranya, postur tubuhnya itu pasti bahasa Inggris banget nih gitu loh, kayak ibu-ibu bahasa Inggris gitu loh. Itu gitu. Jadi kayak
kenangan-kenangan malasku, kenangan-kenangan masa sulitku dalam bahasa Inggris tuh jadi kebawa ke ke kuliah. Jadi sama performa aku kayak belajar di SMA atau sama kayak malas-malesan, ya nggak niat gitu. Padahal kalau pelajaran lain ya aku kedengarkan dengan bener-bener dengerin, catat dosen penulis. Cuman kalau bahasa Inggris males itulah. Oke. Nah, karena bahasa Inggris susah bagi aku, jadi aku kayak gimana caranya aku bisa belajar sendiri dan meninggalkan teman-temanku yang beban menurut gue. Astagfirullah, nggak boleh ngomong teman beban. Itu gitu temanmu, kau susah senang sama dia, bukan gitu loh. Ini aku ada dua kepribadian. Tadi kan yang nasihatin aku, terus ini kepribadian satu yang kayak yang mengambil keputusan. Tadi yang satu kan ngomong jangan gitu, itu gitu temanmu gitu kan. Ada nih satu perbedaan yang bilang bukan gitu cuy, aku bukan yang ngelupain temen, cuman kalau ada mereka tuh aku gak bisa belajar, jadi aku butuh ngehindarin mereka. Cuman cara ngehindarin mereka tuh salah akunya, kayak kesannya tuh kayak risih aku sama mereka tuh, kesannya kayak risih tuh nggak, mereka pun kayak tau lah psikologinya terbaca gitu dari muka mereka, dari perilaku mereka, dari cara ngomong mereka, dari kemarin pas kumpul juga ada mengeluarkan kalimat seperti itu. Jadi aku menyimpulkan seperti itu, tapi memang kenyataan seperti itu. Jadi itu salahnya salah. Langsunglah aku dengan alasan aku ngantar Iwan dulu ya, soalnya dia mau kekes, dia mau makan. Akhirnya aku bisalah pisah dengan rombongan teman-temanku yang satunya, tinggallah aku sama Iwan. Taulah aku kalau sama Iwan agak malas. Sama Iwan tuh pengen banget belajar bareng bahasa Inggris. Aku udah menebak nih kalau belajar bareng sama dia tuh nggak akan belajar, sama aja. Jadi dengan berbagai alasan, dengan alasan aku kayak kumpul sama dia, kumpul sama rombongan satunya temanku yang tadi yang ngajak itu, dengan alasan aku nanti terus dia mengiyakan, ya udah. Tapi aku bilang aku juga nggak lama-lama ya di sana, aku nanti balik lagi ke kosmu. Taunya dengan liciknya otakku nih, licik banget. Kalau aku manusia paling licik sih kalau bisa bilang. Tapi aku licik di hal-hal yang kayak gini ya, bukan licik di hal-hal yang seperti itu. Oke. Aku langsung tuh ke Puswil, perpustakaan wilayah. Pengen belajar sendiri di sana rencananya. Kakiku sakit banget loh. Sampai setengah jam aku cuma ngomong kayak gini. Perpustakaan wilayah, aku bilang aku kayak mau belajar. Kebetulan tempat yang ada tuh, tempat di Puswil tuh favorit aku yang deket kaca di lantai 3 tuh, sumpah tempat untuk belajar itu enak kali. Nampak suasana Pekanbaru, jalan dingin, ruangan gimana orang nggak betah. Tapi kenyataannya apa, karena pelajaran bahasa Inggris dengan udah niat ya, kayak dengan nonton video, pakai cari rumus apa, searching tetap aja nggak sudah masuk. Cuman apa ya, mungkin karena aku begadang nggak ada tidur ya. Tadi aku tidur cuma sejam, nggak sampai sejam, mungkin karena itu ya, jadi nggak masuk. Aduh. Nah, karena hampir sejam aku di sana nggak menghasilkan. Ada sih ilmu beberapa yang aku tangkap dari bahasa Inggris tuh, cuman sedikit banget. Nah, karena nggak niat, jadi aku memutuskan untuk ke kos Iwan, belajar bareng. Ya di belajar bareng tuh adalah sedikit paham gitu, setidaknya aku menguasai materinya gitu, tentang present susunan pola kalimatnya gimana. Oke, dapet. Terus setelah itu udahlah, tibalah saatnya ujian. Aku dengan apa ya, kalau bisa dibilang sih aku ujian tadi tuh cuman modal pasrah, modal ilmu seadanya gitu. Pas ujian udah capek-capek belajar kayak gitu, nggak ada yang keluar. Aku belajar nggak ada yang keluar, serius, satu pun nggak ada. Soalnya soal pertama itu kan dibagi menjadi 3. Soal pertama itu buat paragraf tentang perkenalan diri.
aku untung kalau bahasa Inggris oke lah, aku malas dalam belajar, cuman kalau dari belajar dari film, dari musik, aku adalah sedikit nangkep, jadi aku bisa untuk menyusun paragraf berbahasa Inggris, memperkenalkan diri, tujuan, dan kegiatanku sehari-hari ngapain tadi udah aku tulis dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian lanjut ke apa, bagian kedua itu di bahasa Inggris kayak soalnya itu kayak kita dikasih gambaran awal, sketsa, gambar. Nah, dari gambar itu kita identifikasi. Itu soalnya kayak dari di soal ini minuman apa yang harganya paling murah, paling mahal gitu. Kita tentukan di situ. Aku kira soalnya cuma 2, sumpah. Ini anjir sih, sumpah. Nih ya. Aku ngerjain soal bagian pertama, bagian kedua. Ternyata bagian ketiganya ada, Bagian ketiga ini apa? Plot twistnya bagian ketiganya ini yang aku pelajari ya, present itu. Dengan bangganya aku keluar tadi. Aku kira soal cuma 2 nih kan. Dengan bangganya aku keluar. Selesai juga, aku bilang. Datang aku kan, anjir capek-capek aku belajar gak ada yang keluar, aku bilang gitu. Si Bang nyangkal. Lah, yang ketiga kan ada tuh yang kita pelajari itu. Hah, yang mana, aku bilang kan. Anjir, ternyata ada, yang bagian ketiga, yang present. Kalau nggak salah ya, karena aku orang yang malas baca, apalagi bahasa Inggris, bahasa Inggris aja udah malas aku, kalau mood baru semangat baca. Karena soalnya itu beda sendiri, kayak tebel. Jadi aku kira itu bagian dari apa ya, kayak ucapan good luck tadi kan, di bawahnya itu kan ada aku kira itu bagian dari pesan yang ibu sampaikan, ternyata enggak, itu soal lah. Itulah aku agak stres mikirin, anjir kenapa tadi nggak aku kerjakan. Tapi sebenarnya mepet juga sih kalau ngerjain, tapi kan lumayan lah bisa sebenarnya. Tadi juga mepet aku keluar dari bahasa Inggris 5 menit sebelum kertas dikumpul. Aku kumpul lah, sisa tinggal 2 orang selalu terakhir tuh. Nah, kalau di ujian ya, kalau yang terakhir tuh kalau nggak aku, Salsa, Nabila, tiga manusia ini aja yang sering keluar terakhir. Dan aku satu-satunya cowok pulang terakhir terus. Dan si Salsabila ini manusia paling telat kalau datang ujian, tau nggak? Dia tuh datang selalu telat 10 bahkan sampai 15 menit ujian datang tuh dia telat. Dan juga ngumpul paling akhir selalu. Tapi nggak apa-apa sih, tapi sesuai lah dia sama hasilnya, dia pintar, dia bisa menjawab. Kalau sama, sedangkan aku datang tepat waktu. Sebenarnya standar sih, aku datang tepat waktu. Ngerjain ujian juga standar sih, orang normalnya. Aku bingung kadang orang sama orang tuh ngerjain sampai cepet banget, 5 menit udah keluar, anjir. Mereka ini nggak mengkoreksi dulu kah, apakah gitu kan? Kayak anjir, apakah mereka pinter banget gitu? Tapi aku ngerasa kayak apakah mereka pinter banget, tapi pada kenyataannya mas sombong, cuman nggak boleh. Tahu lah ya, orang-orang kayak gitu ya terserah lah, yang penting mereka jawab. Aduh, sakit banget kan. BTW aku belum pakai. Aduh, anjir, jangan kayak gitu lah, ini di vlog nanti ditengok. Oke. Ini baru sampai ujian, belum sampai malamnya. Oke, bahasa Inggris selesai. Keluar tuh jam 2, berangkat sini jam 3. Karena aku basicnya tadi malam gak ada tidur, jadi aku sore ini untuk tidur aja lah, capek banget beristirahat badan dari jam sebelum asar tuh. Aku bangun jam berapa? Aku bangun maghrib jam 18. Scroll TikTok, udah azan, udah. Ini padahal aku orang ngepuasa ya. Udah azan tuh. Cuman malas banget aku kalau udah posisi malas scroll TikTok, walaupun azan untuk berbuka, untuk ngisi perut, dan wajib untuk membatalkan cepat kalau puasa. Enggak aku lakukan, nge-scroll terus sampai jam 7 baru minum. Itu pun baru minum. Ini sampai sekarang belum makan aku. Ini jam berapa nih? Sampai jam 10, gila. Cuman modal air putih aja aku buka. Sampai sekarang belum ada buka. Karena malas-malasan terus gitu loh. Oke.
itulah cerita aku sampai dari pagi sampai akhir. Ternyata aku juga bisa bercerita ya orangnya. Aku kira aku orangnya bisa cerita loh. Kau tuh bisa cerita, cuman ceritaku tuh garing gak sih? Menurut kayak ceritaku tuh kayak garing, kayak gak layak didengar gitu. Karena beberapa pengalaman yang udah aku lalui, cara berbicaraku tuh kayak gak layak didengar gitu. Kayak apa sih? Gak kayak orang normal kalau ngomong menurutku ya. Makanya aku harus bisa belajar berbicara di depan ini. Oke, mungkin itu saja cerita dari aku. Ini karena video pertama, jadi masih banyak cara ngomongku yang salah, cara ngomongku yang gak sopan, cara ngomongku yang gak Najwa Shihab banget, anjay. Panutanku Najwa Shihab kalau ngomong ya. Oke, sekian dari saya. Apa sih, najis banget penutupan kayak gitu. See you, dadah.